Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya seperti biasa, sedang beraktivitas di dalam rumah. Dan kali ini seperti biasanya saya lagi bersih-bersih teman-teman. Ini aku mau pungutin dulu barang-barang yang berhamburan sebelum aku sapu teman-teman. Soalnya biasanya tuh kalau malam seperti ini, kipas sudah tidak pada tempatnya. Tempat obat nyamuk kalau pagi itu harus diangkat sebelum disapu, dibuang lagi debunya. Barang-barang banyak yang ada di lantai karena kebanyakan aktivitas di malam hari itu duduk di lantai sambil makan cemilan atau sambil main. Jadi semuanya itu betul-betul berhamburan kalau malam. Paginya ya seperti ini, terlihat sangat-sangat berantakan. Jadi sebelum lantainya itu aku sapu, aku harus bereskan dulu semua yang ada di lantai. Nah, seperti biasa ini kucing baru aku teman-teman. Jadi ini lanjut, aku mau ke bagian dapur. Nah, ini juga di atas meja ini banyak sekali yang yang berserakan. Mulai dari HP, kecap, semuanya di atas meja. Bahkan bukunya pun ditinggalkannya. Tidak diambilnya setelah dipakai malam hari untuk belajar. Nah, sebelum aku lap bersih-bersih mejanya, ini aku bereskan dulu piring-piring yang sudah dipakai tadi pagi teman-teman. Dan menyimpan semua apa yang ada di atasnya, seperti HP dan juga kecap serta buku. Lanjut, setelah semua barangnya dikembalikan ke tempatnya, ini mejanya aku sapu bersih. Dan sampah-sampah itu dimasukkan ke dalam tempat sampah yang aku simpan di sudut ruangan ini. Nah, lanjut aku ke bagian kompor. Soalnya kompor aku juga seperti biasanya kalau pagi itu betul-betul berantakan sekali. Nah, ini aku beres-beresin dulu semua yang ada di depannya. Dan tak lupa juga aku mau lap teman-teman, soalnya sudah berminyak lagi. Soalnya kalau pagi itu aku pakai untuk menggoreng ikan. Jadi banyak sekali minyak yang terciprat di atasnya. Jadi mau tidak mau harus aku lap lagi biar bersih lagi. Sebelum aku pakai masak lagi untuk nanti siang. Walaupun sebenarnya aku tuh sambil bersihin kompor ataupun meja makan, sebenarnya aku juga mutar mesin cuci teman-teman sambil juga nyuci pakaian. Sambil menunggu semua pakaiannya selesai berputar, ini aku sapu-sapu dulu lantai yang sudah aku beresin tadi teman-teman. Jadi barang-barang yang tadi berserakan itu aku sudah simpan. Dan sekarang aku mau bersihkan dulu lantainya teman-teman, biar lebih enak dilihat nantinya. Walaupun rumah ini sangat sederhana dan juga perabotan yang ada di dalamnya masih ala kadarnya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini semua sudah lebih dari cukup bagi kami semua teman-teman. Karena memang kami belum sanggup untuk membeli perabotan yang layak. Dan ini aku lanjut mau sapu-sapu lantainya dulu teman-teman. Dan ini juga lantainya ini alhamdulillah, karena bisa punya lantai seperti ini. Biasanya kami hanya punya lantai karpet. Tapi sekarang alhamdulillah lantai seperti ini sudah lumayan bagus. Nah, lanjut aku mau sapu-sapu semuanya dulu teman-teman. Ini dibawa-bawa kursi tempat menyimpan pakaian. Di dekat lemari semuanya harus aku sapu karena biasanya di situ sembunyi debu-debu yang tidak terlihat. Dan seperti biasa ini kursinya tidak aku geser teman-teman, hanya aku sapu-sapu saja di bagian bawahnya. Aku tidak geser-geser kursi soalnya aku mau cepat-cepat teman-teman, jadi kursinya itu tidak aku geser-geser. Aku sapu saja bagian bawahnya. Nah, ini lanjut aku angkatin semua sampahnya dulu dan aku simpan di tempat sampah. Lanjut aku mau bersihkan piring-piring yang sudah aku bereskan tadi di atas meja. Tapi sebelum itu aku mau simpan dulu piring yang sudah kering dan juga panci-panci yang sudah dicuci ini teman-teman.
Ini semuanya harus aku simpan dulu di dalam lemari, karena kalau aku biarkan di sini maka tidak ada tempat untuk piring baru lagi yang selesai dicuci. Jadi yang sudah kering ini harus segera dimasukkan kembali ke dalam lemari, biar ada tempat untuk piring yang baru dicuci nantinya. Soalnya rak piring aku ini kecil sekali. Jadi yang sudah kering itu harus segera diamankan. Setelah selesai diamankan piringnya tadi teman-teman, ini lanjut aku mau cuci dulu piring-piring atau peralatan tadi yang sudah aku kumpulkan di atas meja, yang sudah aku bawa ke tempat cucian piring ini. Soalnya tadi itu banyak sekali berhamburan. Jadi ini aku mau bersihkan saja semuanya sebelum lanjut ke pekerjaan yang lain lagi. Seperti biasanya itu aku tuh nyicil piring itu sejak pagi. Soalnya kalau mau ditumpuk semua tempat cucian piring ini tidak muat teman-teman. Jadi aku nyucinya sedikit-sedikit aja. Ini adalah salah satu pekerjaan yang tidak bisa dilewatkan teman-teman. Pekerjaan yang sangat-sangat tidak bisa dihindari. Selama kita masih ada di rumah, piring kotor akan tetap ada. Jadi mau tidak mau harus mencucinya terus. Saya sendiri tidak tahu berapa kali saya harus nyuci piring mulai pagi sampai malam hari. Setiap beberapa jam ada lagi piring kotor yang tertinggal di meja, atau tiba-tiba saja ada lagi numpuk di wastafel. Anak-anak itu sebentar kalau ada yang makan, mereka biasanya langsung taruh piringnya di tempat cucian piring, padahal biar cuma satu. Sering sekali saya bilang pada mereka, kalau piringnya cuma satu itu lebih baik langsung dicuci. Tapi entahlah, namanya juga anak-anak, apakah mereka lupa atau sengaja. Misalnya setelah makan mereka kadang-kadang itu langsung menaruh piring atau gelasnya di tempat cucian piring, sehingga lama-kelamaan akhirnya menumpuk menjadi banyak lagi. Dan kalau sudah banyak di situ, mau tidak mau aku harus segera mencucinya lagi. Kalau tidak, semua piring yang ada dalam lemari akan keluar semua, bertumpuk semua di tempat cucian piring. Nah, setelah piringnya selesai, ini lanjut aku mau buat cemilan teman-teman. Soalnya ini juga siang hari, aku tuh sudah pulang dari sekolah jemput si Ade. Dan ini aku mau goreng pisang dulu teman-teman. Karena kebetulan di rumah ada lagi pisang yang saya simpan. Soalnya pisang yang dari kebun itu tidak semuanya saya jual. Ada pisang uli yang saya simpan karena memang pisangnya itu tidak terlalu besar, jadi saya milih untuk nyimpannya saja untuk dimakan di rumah. Oh ya, ini saya menggunakan dua macam tepung, yakni tepung beras dan juga tepung terigu. Biasanya aku menggunakan perbandingan 3:1, atau kadang-kadang juga tepung berasnya 3 atau terigunya 1. Atau kadang juga tepung terigunya 3, tepung berasnya 1. Kalau ingin pisangnya itu lebih kriuk, maka aku menggunakan 3 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung terigu. Dan kadang-kadang aku juga tambahkan dengan sedikit baking soda, supaya nanti tepungnya itu lebih kriuk lagi. Nah, sebenarnya itu pisang uli ini teman-teman tidak cocok untuk digoreng, tapi aku suka untuk menggorengnya. Yang penting pisangnya belum terlalu matang, artinya masih mengkal seperti ini. Soalnya kalau pisang uli ini digoreng dalam keadaan sudah kuning, itu sudah sangat tidak bagus. Dia akan sangat lembek dan menyerap banyak minyak. Namun kalau digoreng pas dia seperti ini masih mengkal, dia itu enak, tidak terlalu lembek nanti hasilnya, dan juga tidak terlalu banyak menyerap minyak. Sebenarnya pisang ini juga masih laku dijual teman-teman. Biasanya itu satu tandanya itu Rp5.000.
tergantung dari besar atau kecilnya. Jika ia besar-besar maka bisa dijual dengan harga 10.000 per satu tandan. Nah, ini dia pisangnya sudah hampir matang, tinggal satu kali dibolak balik saja teman-teman. Tidak akan lama lagi pisangnya matang. Sambil menunggu pisangnya matang, ini aku mau bereskan dulu, maksudnya aku mau simpan dulu pertopungan yang sudah aku pakai tadi, daripada berantakan lagi di depan kompor. Jadi aku simpan saja ke dalam lemari. Nah, setelah itu lalu angkat pisangnya yang sudah matang teman-teman. Nah, ini dia pisangnya yang sudah matang, sementara yang lainnya aku goreng lagi. Dan ini pisangnya aku mau hiasi dengan coklat cair yang sudah aku lelehkan teman-teman. Ini coklat cair batangan. Maksudnya ini coklat batangan yang aku lelehkan. Dan aku tambahkan dengan sedikit susu kental manis. Karena coklatnya ini masih kental, jadi aku sendok saja, kemudian aku olesi di atas pisang yang sudah matang tadi. Dan ini aku olesi semua permukaannya teman-teman. Dan ini aku ambil lagi satu piring yang sudah masak teman-teman. Jadi ini aku buat 2 piring. Yang satunya ini nanti akan aku tambahkan dengan parutan keju. Karena pisang gorengnya sudah siap, jadi sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.